Data survei status gizi Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa stunting nasional berada pada 19,8%. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu panjang. Akibatnya, anak tersebut tidak dapat memiliki tinggi atau berat badan yang ideal, dan dalam jangka panjang juga berakibat terhadap kecerdasan dan juga kesehatan dari anak tersebut. Di sisi lain, kami melihat potensi sumber daya di Indonesia yang sangat luar biasa namun belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu labu kuning. Berdasarkan data BPS pada tahun 2021, data produksi per tahunnya mencapai ratusan ribu ton per tahunnya. Namun sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya data pada Aceh di mana konsumsinya hanya 5 kilo per kapita per tahunnya. Maka dari itu, kami akan melakukan hilirisasi dan juga industrialisasi untuk memanfaatkan labu kuning dan untuk mengatasi terjadinya stunting. Pasar Indonesia membutuhkan solusi nyata dalam menghadapi isu gizi buruk. Maka dari itu, kami hadir Crunch Vita. Kami hadir sebagai solusi camilan fungsional berbasis pangan lokal yang memadukan rasa lezat dan juga kandungan gizi tinggi dari labu kuning. Crunch Vita berbentuk biskuit lunak bertekstur renyah yang mudah untuk dikonsumsi oleh anak-anak usia dini, di mana setiap kemasannya berisi 6 keping cookies dengan berat total sekitar 90 gram. Selanjutnya untuk dampak dari sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Dari sisi sosial, Crunch Vita berperan sebagai sarana edukasi gizi bagi keluarga yang memiliki balita, khususnya di wilayah yang memiliki angka stunting tinggi. Selanjutnya, secara ekonomi, kita juga melibatkan petani lokal sebagai penyedia bahan baku utama, yaitu labu kuning. Kami juga melakukan pemberdayaan terhadap perempuan sebagai pekerja. Dan yang terakhir, dari sisi lingkungan, kami mengolah hasil pertanian lokal yang selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu, kami juga membantu untuk mengurangi potensi limbah pasca panen dan juga mendukung prinsip SDGs, konsumsi dan produksi berkelanjutan. Berikut kami akan menjelaskan hasil analisis Pesle untuk mengidentifikasi dan memahami faktor internal makro. Kita mulai dari segi yang pertama, yaitu segi politikal. Jadi dukungan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 serta adanya penuntukan perizinan BPOM dan juga PRT yang bisa menjadi kendala bagi UMKM melihat dari segi biaya dan juga waktu. Lanjut dari segi yang kedua, itu dari segi ekonomi, bahwa dari peluangnya bahwa meningkatkan daya beli masyarakat dan juga insentif dari UMKM. Sebagai ancaman juga ada penurunan daya beli masyarakat pasca kritis ekonomi yang dapat menurunkan permintaan. Lanjut dari segi ketiga, itu segi sosial, bahwa Crunch Vita ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya gizi balita dan juga peran makanan fungsional dalam tumbuh kembang anak. Dan juga ancamannya yaitu sebagai kurangnya edukasi masyarakat di daerah yang tertentu. Dari segi teknologikal, terdapat peluang di mana teknologi produksi makanan yang semakin terjangkau untuk UMKM ini memungkinkan untuk efisiensi dan efektivitasnya untuk produksi. Yang kedua juga adanya platform digital yang memudahkan untuk edukasi dan juga promosi tentang produk dan juga manfaatnya. Terdapat juga ancamannya yaitu ketergantungan pada teknologi produksi modern yang memerlukan investasi awal yang sangat tinggi. Dari segi environmental, jadi peluangnya itu mengurangi potensi limbah pasca panen dari labu kuning, dan juga ada ancamannya yaitu jadi perubahan iklim itu dapat mempengaruhi ketersediaan labu kuning sebagai bahan baku utamanya. Untuk dari segi yang terakhir dari Pesle, itu segi legal, jadi peluangnya dari ini yaitu ada aturan dari pemerintah yang mendukung produk makanan sehat untuk anak-anak dan balita serta untuk mengatasi upaya masalah stunting. Dan juga ada ancaman dari legal yaitu adanya persyaratan lisensi dan juga sertifikasi seperti BPOM juga halal yang cukup rumit dan juga akan memakan waktu yang lama. Untuk target utama kami adalah orang tua yang ingin memberi camilan sehat untuk anak serta pemerintah, daerah, dan PAUD yang butuh solusi gizi tambahan. Masalah yang mereka sering hadapi adalah anak yang sering menolak makanan sehat karena rasanya yang kurang menarik dan juga orang tuanya bingung untuk memilih camilan yang bergizi dan akses makanan sehat masih rendah di daerah tertentu. Melalui Crunch Vita, kami hadir sebagai solusi praktis cookies sehat dengan rasa yang lezat disukai anak-anak sekaligus meningkatkan pengetahuan gizi keluarga. Untuk mengurangi permasalahan yang sering dihadapi pelanggan, Crunch Vita hadir sebagai cemilan praktis, enak dan kaya nutrisi dari labu kuning yang membantu memenuhi gizi balita dan mendukung program penurunan stunting.
Nilai atau manfaat yang kami ciptakan ialah yang pertama itu cita rasa yang enak dan disukai oleh anak. Yang kedua itu akan kaya akan gizi. Yang ketiga akan dapat mencegah stunting. Nah, produk utama yang kami tawarkan adalah cookies labu anti stunting yaitu Crunchvita, serta pelengkapnya edukasi gizi keluarga dan program-program berkala. Crunchvita diproduksi oleh kelompok kami bersama 3 karyawan. Alat yang kami gunakan adalah blender, panci kukus, spatula, mixer, loyang, timbangan kue, mangkuk, oven, baskom, dan juga kompor. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah labu kuning, gula pasir, tepung terigu, choco chip, garam, margarin, vanila, baking powder, baking soda, dan juga telur. Ada 8 tahapan untuk membuat produk kami. Yang pertama adalah persiapan bahan, pengukusan, pencampuran bahan, pembentukan bahan, pemanggangan, pendinginan, kontrol kualitas, dan yang terakhir adalah pengemasan beserta pelabelan. Strategi pemasaran Crunchvita difokuskan secara offline yang dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan Posyandu, PAUD, dan juga Puskesmas sebagai pusat layanan primer bagi anak-anak. Program ini mencakup pembagian sampel gratis, tes gizi, serta penyuluhan dan pelatihan pengolahan makanan gizi seimbang gratis bagi orang tua secara rutin setiap minggunya. Meski begitu, kami juga melakukan pemasaran secara online melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Untuk selanjutnya, struktur organisasi. Yang pertama-tama di sini ada saya, Paula Olivia Lokman, selaku CEO dan juga CMO dari Crunchvita. Dan selanjutnya ada rekan-rekan saya. Di sini ada Emeraldo Arya Susandi selaku CFO dan juga James Budiono selaku COO. Secara finansial, modal yang kami gunakan adalah Rp43.999.300. Modal ini digunakan untuk pembelian aktiva tetap dan pembiayaan biaya operasional serta variabel untuk 1 bulan pertama. Crunchvita memiliki 2 sumber permodalan, 79,65% bersumber dari dana pribadi dan 20,45% bersumber dari investor. Investor nantinya akan mendapatkan sharing profit sebesar 30% selama 3 tahun pertama yang dibagikan setiap akhir tahun. Pendapatan investor setelah 3 bulan diperkirakan mencapai Rp29.014.608. Crunchvita memiliki proyeksi laba rugi yang selalu positif. Pada tahun pertama dengan unit terjual sebanyak 52.800, laba bersih yang akan didapatkan sebesar 34,6 juta. Di tahun kedua dan ketiga, Crunchvita meningkatkan produksinya sebesar 8% dan 7,9%, sehingga pendapatan bersih yang akan tercatat senilai 47,9 dan 62,4 juta. Selanjutnya untuk arus kas, pada tahun pertama total kas masuk berada di kisaran 360 juta, mencakup investasi awal dan pendapatan penjualan. Total kas keluar secara keseluruhan pada tahun pertama sekitar 296 juta, mencakup pembelian aktiva tetap, aktiva lancar untuk 1 tahun, dan biaya operasional untuk 1 tahun. Sedangkan pada tahun kedua total kas masuk sekitar 342 juta dan kas keluar 288 juta. Untuk tahun ketiga total kas masuk sekitar 369 juta dan kas keluar 301 juta, sehingga kas akhir pada tahun ketiga adalah Rp171.091.780. Untuk net present value dari Crunchvita setelah 3 tahun adalah Rp57.398.128. Faktor diskon yang kami gunakan adalah 20%. Pemilihan faktor diskon 20% dalam perhitungan NPV merupakan langkah konservatif mengingat usaha Crunchvita masih berada pada tahap awal dan dapat menghadapi ketidakpastian pasar. Rasio keuangan berdasarkan payback period menyatakan bahwa usaha Crunchvita dinilai layak. Hal ini karena jangka waktu pengembalian modal usaha hanya selama 14,6 bulan. Berdasarkan perhitungan kami, usaha kami akan mencapai titik impas atau break even point pada penjualan sebanyak 3.467 pack atau saat pendapatan mencapai Rp20.513 dengan asumsi harga jual produk sebesar Rp6.000 dan biaya tetap usaha per bulan sebesar Rp438.750 serta margin kontribusi sebesar Rp3.238 per pack. Untuk saat ini, inovasi yang kami ciptakan adalah pengolahan bahan lokal, yakni labu kuning, menjadi biskuit sehat bergizi tinggi. Untuk kedepannya, Crunchvita akan melakukan inovasi dari segi bentuk serta rasa. Selain itu, Crunchvita juga akan mengembangkan resep terutama dengan menambahkan probiotik yang sangat berguna bagi pencernaan dan menambahkan herbal lokal untuk memperkuat imun. Dari sisi teknologi, Crunchvita memanfaatkan teknologi digital seperti platform e-commerce, media sosial, serta sistem inventaris berbasis spreadsheet otomatis untuk memantau stok dan distribusi. Mulai dari 1 gigitan sehat hari ini, kita cegah stunting bersama. Sekian, terima kasih.